Ya, balik lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, masih bersama dengan Valen, dan di sini ada teman-teman dari LSPR Teatro. Kita tepuk tangan dulu ya. Yeay, luar biasa. Di sebelah Valen ini ada William, as Director di LSPR Teatro, terutama di pementasan kali ini. Kemudian di sebelahnya ini ada yang dari tadi, ini jadi talent yang di tengah, yang di tengah-tengah banget, jadi kompor pokoknya. Di sini ini ada Yola ya? Yola, oke. Dan di sebelahnya? Ini mirip Yanda namanya, Venda tapi. Venda. Gak usah kayak gitu deh, rasanya kalian jangan cemburu gitu lah. Nah, di sini ini adalah ya bisa dibilang yang kita bisa kuliti ya terkait dengan teater musikal yang atau musical teater yang tadi tayang gitu ya. Kita akan mulai dulu mungkin dari tema besar penayangan tadi, itu keren banget. Tapi itu cuma adalah salah satu scene aja ya. Dari berapa lama kira-kira durasinya? Durasi 2 jam. 2 jam. Itu cuma sedikit dari itu udah keren. Semua perspektif gitu. Jadi kita nggak boleh asal ngomong ceplos-ceplos aja gitu. Jadi kita harus melihat another POV dari sebuah permasalahan yang ada gitu. Kalau misalkan tadi kakak-kakak lihat, ini kan setnya ada di satu kampung di daerah Jakarta, yang mana ini kental banget nih sama kultur daerah Jakarta dan juga kultur kebudayaannya Jakarta nih, yang suka nyeblas-nyeblas, yang suka ngomongnya asal-asal gitu. Jadi itu sih, Kak. Oke. Ini kan berarti bisa dilihat, ini kan relate sama kehidupan kita ya, deket sehari-hari banget ya kayaknya ya, lagi nongkrong di warung dan memang di kawasan Jakarta kayak gitu kan. Latarnya juga terlihat ini bagaimana di kawasan perumahan yang bisa dibilang istilahnya kumuh gitu ya, dan kemudian dari masyarakat yang berbagai elemen, sampai tadi ada si kaya dan si miskin gitu kan. Apakah memang kolong? Iya, kolong. Benar. Kolong nomor apa? Iya benar. Apakah LSPR Teatro ini memang biasa selalu ambil tema yang berkaitan dengan masyarakat, atau ini justru kali pertama tema yang dipilih? Oke, Kak, sebelumnya memang setiap produksi dari LSPR Teatro kami selalu membawakan social issues, yang mana kami selalu mengkomunikasikan social issues untuk masyarakat-masyarakat umum dan juga mahasiswa-mahasiswa LSPR, Kak. Nah, ini merupakan original musicals pertama kami. Original musicals pertama dengan berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi sebelum-sebelumnya LSPR Teatro kami selalu membawakan original dengan berbahasa Inggris. Namun ini pertama kalinya kami membawakan social issues yang ada di Indonesia, yang ada khususnya di ibu kota Jakarta, Kak. Social issues apa yang tadi ditampilkan ya? Kita secara kasat mata, secara pendengaran awam gitu ya, cuma nunjukin bahwa ternyata ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi gitu. Tapi apalagi permasalahan yang sampai ngangkat ini gitu. Kawi Suara Musikal ini punya tagline, di balik kota Jakarta penuh harapan. Itu tagline-nya ya? Itu tagline kita. Tagline kita adalah di balik kota Jakarta penuh harapan. Jadi kita di sini ingin memperlihatkan sisi baik dan sisi buruknya kota Jakarta. Gitu. Tapi yang paling penting tadi ya, garis bawahnya, untuk melihat sesuatu jangan langsung kayak zaman sekarang banyak banget nggak sih kayak gitu. Lihat ini langsung ngejudge. Padahal kalau dilihat dari perspektif lain, kayak berita aja ya, banyak versinya. Jadi harus lihat dari dua sisi dan lain-lain. Mungkin ke Venda deh, Venda gimana? Mungkin suka duka ngelihat production untuk yang ini nih kayak gini, selama ini berkecimpung dalam teater musikal juga atau di LSPR Teatro sendiri tuh kayak gimana sih, ceritain nggak? Mungkin lebih ke suka dukanya gitu ya, Kak. Sebenarnya mungkin salah satu hal yang lumayan membanggakan buat kita tim produksi ini adalah salah satunya karena akhirnya LSPR Teatro selama 2 tahun pandemi ini akhirnya kita kembali offline lagi, Kak. Jadi Kawi Suara ini adalah salah satu produksi yang kita akhirnya offline lagi setelah 2 tahun pandemi kemarin. Setelah 2 tahun ya? Iya, betul banget. Itu kangennya gimana tuh? Kangen banget, akhirnya merasakan panggung lagi. Dan sebenarnya mungkin terutama itu adalah audiens yang live akhirnya nonton kita. Karena tahun lalu kita ada produksi juga sebenarnya, Kak. Tapi itu produksinya itu recording. Jadi nah, kayak ini teater dinamika film. pas 2 tahun pandemi itu kayak gimana nih akhirnya LSPR Teatro? Ya, jadi tetap harus aktivitas dong? Iya, tetap harus aktivitas, Kak. Memang awal-awal tahun pandemi banget itu banyak kegiatan di LSPR, terutama LSPR Teatro ini juga diberhentikan gitu, Kak. Karena banyak sekali permasalahan, mungkin karena COVID ini juga jadi susah.
Tapi kita berusaha gimana caranya biar kita tetap bisa kasih wadah buat teman-teman member LSPR Teatro ini untuk bakatnya berkembang, talentanya berkembang, dan tentunya juga untuk mungkin followers dari IG Instagram LSPR Teatro untuk bisa tetap menikmati karya-karya dari LSPR Teatro. Akhirnya, nah kali ini? Nah kita akhirnya kalau misalkan yang tahun lalu ada produksi kita namanya Diva the Musical, itu kita recording, jadi di panggung juga di LSPR di recording, namun kita tampilkan di suatu bioskop gitu Kak. Jadi kita sewa bioskop. Sewa bioskop ya. Jadi audiensnya nonton, tapi nontonnya jadinya film, bukan live seperti ini. Kalau ini kan live pemainnya di sini, audiensnya nanti akan datang. Susah gitu mana bikin film atau tampil secara langsung dengan kayak gini, teater gini? Keduanya ada permasalahannya masing-masing sih. Tapi memang menurut aku pribadi dan juga mungkin menurut cast-nya juga dan director itu suatu kesenangan sendiri gitu ya Kak. Kalau bisa kita tampilkan secara live dan juga audiensnya bisa nonton. Benarkah begitu ya lah? Ada kepuasan tersendiri ketika akhirnya bisa offline tampil lagi? Atau mungkin deg-degan lebih deg-degan Iya, pasti, lama ya. deg-degan pasti karena aku juga sebenarnya baru pertama kali merasakan produksi panggung gitu karena kebetulan emang jurusan aku kurang relate untuk seni, tapi aku memutuskan untuk join klub Jurusan apa? teater ini. Aku PR. Public relation. Aku Yola public semester berapa? relation. Aku semester 5. Oh, semester 5, oke. Iya. Ini Yola, terkait dengan peran yang kamu dalami di tema kali ini, kamu ini sebagai apa? Dan perannya itu sebagai si antagonis atau gimana? Apa yang pengen disampaikan dari peran kamu di sini? Oke, dari number ini aku kebetulan jadi main vokal. Aku berperan sebagai Mpok Markona atau Markona. dikenal sebagai Mpok Ona. Pona. Iya, Mpok Ona. Jadi aku sebenarnya antagonis juga enggak, protagonis juga enggak. Aku lebih ke pengen tahu aja urusan orang lain, terus kayak jadi kompor, jadi kompornya si Kawiswara ini kayak wah ada yang berwhisky nih gitu. Terus jadi kayak ini sebagai kompor sih, jadi kayak membuat seru suasana aja gitu. Membuat panas ya. Membuat panas. Oke, Panggung ya. dalam kehidupan nyata Yola adalah seorang Yola, tapi di kehidupan teater Yola menjadi Poonah gitu kan. Gimana proses kamu untuk mendalami peran supaya kamu bisa totalitas jadi Pok Markonah itu? Oke, di LSPR Teatro ini emang kita kan pasti sebelum mulai latihan, pasti kita ada internalisasi ensembles. Kebetulan aku juga tidak hanya memerankan satu karakter ini. Dan sebenarnya setelah karakter ini aku harus memerankan, contoh aku harus memerankan seorang HRD. Jadi kayak perpindahan karakter dan perpindahan moodnya akan sangat jauh dan sangat cepat gitu kan. Jadi aku tentunya harus menjaga mood, terus kayak aku juga internalisasi juga. Bayang nggak sih, Len pernah kecampur nggak ketika latihan-latihan misalnya ya, ketika jadi HRD gitu duduk tapi Pokonahnya masih bawa? Pernah kebetulan aku kayak tiba-tiba logat tuh jadi Betawi sendiri. Oh padahal HRD logatnya enggak ya biasanya? Enggak dong, harus formal. Harus jadi orang kantor, harus berwibawa. Jadi wibawa aku tuh malah menurun. Jadi kalau tadi kita udah lihat Pokonah dikit ya, coba sedikit kalau HRD kayak gimana? Mungkin bisa dilihat. Coba. Jadi HRD dengan nggak apa-apa. Pokonah ini Gak apa-apa kan bisa ditunjukin lewat gestur yang mungkin lebih tegap atau gimana gitu. Coba. Sedikit aja. Kamu jadi Tamara ya? Apa? Kawiswara Company? Iya, Kawiswara. Ya, kamu saya tolak. Yang warga baru. Yang banyak itu, banyak truk, ada mobil tapi tinggalnya di sini. Iya. Iya, mantan orang kaya. Ada mobil atapnya duit. Lu pada tahu kagak? Tuh mereka ngomongin siapa sih sebenarnya? Ngomongin orang kaya. Lu tahu nggak rumah yang mana tuh? Orang kaya. Itu tuh kayaknya mah. Emang dia sapi. Lah, lu kagak tahu? Kolong berat. Bang Kolong namanya. Bang Kolong. Kenapa namanya Bang Kolong? Kok Kolong sih? Iya, kolong berat yang biasa banyak duit itu. Oh, Bang Kolong. Ipe, jangan gitu. Kalau berisik nanti kita ditangkap. Jangan, lu tahu itu mah. Biasa minta duit sama pesawat sih. Apaan pesawat sih, katanya banyak duit lumayan buat main warnet. Lu mau main warnet mulu ah. Belajar MTK, belajar tuh. Lagian kenapa sih? Kolong. Ngomongin apa lu? Ngomongin apa? Ntar orangnya pada keluar. Aduh. Pada bantuin. Iya,
Aduh, iya, ih. Nyuci gue tiap hari. Iya, nanti. Iya. Abis utang. Aduh, udah. Aduh, si bocah. Kenapa sih Po teriak-teriak? Aduh, bikin malu tau gak, berisik tau Po teriak-teriak. Sabar Po, ntar makin tua itu keriput makin nambah loh Po. Iya lagi. Emang Duit kata mamanya orang kaya. Ajarin Po. banyak utang juga tuh di warung. Ajarin. Udah. Tadi 2.000. Tapi anak-anaknya pada ngomongin apa sih? Lihat ada yang berbeda. Bajunya bagus dan mana asalnya. Seperti bekas orang kaya. Mereka adalah. Aduh, lama banget deh Po. Tinggal bilang aja, mereka itu keluarga Kawi. Diam. Mereka mendengar. Diam. Mahkota tercuri, tak hadir ibu-ibu, pangeran dan putri, mereka jatuh miskin. Sama kayak kita, di mana-mana, jadi miskin merana. Ayo denger ya, bapaknya kena pasar gratis. Hah? Kok malu ya? Punya barter makanan. Ada di koran tadi. Oh ya ampun, padahal harga minyak lagi murah. Emang keluarga kamu Diam. Melarang. Diam. Nah, kita memang melarang. Bapaknya korupsi, ibunya sakit, putrinya depresi, putranya terus berparti. Diam. Diam. Bangkrut dulu yang pada Diam. Diam, tapi berakhir di perkampungan. Diam, tapi berakhir jadi fakir. Diam, keluarga yang hancur lebur. Diam, Kawi suara. Hei kita tak benar tahu, tak benar mengerti apa yang terjadi. Apa hak kita untuk mudah menghakimi? Mereka hanya cari kedamaian. Malangnya Kawi suara, malangnya Kawi suara. Percayalah bahwa tak semua tentang harta. Mungkin damai di hati yang mereka cari. Berhenti mencaci, tapi lihat nyatanya saja semuanya hancur habis harta. Dulu mereka bergelimang kekayaan, sekarang sudah mantan. Semua yang diinginkan mereka sudah tak dapat terwujud. Melarat, terlihat nyata bahwa mereka sudah tak berdaya. Kau tak tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Jangan sampai yang kalian katakan semuanya bohong. Bohong. Diam. Keluarga Kawi suara. Diam, mengintip dari jendela. Diam. Mereka kembali berdaya. Diam. Mungkin saja sudah di penjara. Diam, keluarga Kawi suara. Diam, mengintip dari jendela. Akankah mereka kembali berdaya? Diam. Saja sudah